Makanya paluan kita bikin lebar, kita kasih terpal. Gunanya apa ya? Ini juga biar mempermudah kita dalam pengaduan onggok sama konsentrat ini. Gitu mas ya? Iya. Dia lebih ringan mas ya? Lebih ringan pak. Kalau ada yang gampang apa nyarinya susah. Nah itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Televisi Channel. Kali ini saya mengikuti kegiatan Mas Dedi. Kali ini kegiatannya adalah pemberian ransum pakan. Jadi saya akan bahas banyak orang yang ragu menggunakan pakan onggok. Nah ini akan saya bahas kenapa Mas Dedi menggunakan pakan onggok singkong ya, ampas singkong yang dibuat tepung tapioka. Nah ini limbahnya dijadikan pakan. Nah kita akan bahas langsung sama Mas Dedi. Mas Dedi, anaknya banyak bener. Wah, full pak ini kandang pak. Full. Kayaknya ada 300 pak. Wah, bisa lebih kayaknya pak. Nah, dengan populasi yang segitu banyak, pakan yang digunakan apa aja mas untuk mengcover mas? Untuk pakan kita yang jelas pak, pakan kita pakan untuk yang pakan utama. Pakai hijauan. Hijauan. Nah, tapi kalau hijauan apa enggak? Loro yang ngarit mas. Makanya kita selingin di siang hari pakai onggok. Pakai onggok. Iya. Oh ini ya. Banyak mas teman-teman yang tanya penggunaan pakan onggok ini apa enggak bikin mandul mas? Ya, yang penting jangan berlebihan pak. Jangan gimana ya? Jangan full onggok. Kalau full onggok nggak jadi. Nggak jadi. Kita pun nggak. Ini juga nggak full onggok loh pak. Maksudnya ada tambahnya lagi nanti ini. Gitu ya. Iya. Berarti ini belum dicampur. Kalau ini masih onggok murni. Masih onggok, tapi onggok sepet ini pak. Oh gitu. Onggok pres. Tapi kan nanti tak kasih tambahan lagi ini. Oh setelah ini ya? Ada pak, ada tambahnya. Kalau ini aja kasihan pak, ini udah nggak ada gizinya loh pak. Oh nggak ada gizi. Ya ini gimana? Ini 3 ampas. Udah nggak ada kandungan apa-apanya ini pak. Nggak ada apa namanya? Cuman untuk pengganjal. Oh pengganjal kenyang apa? Lapar aja ya? Lapar ya. Nanti tak kasih tahu pak. Campurannya pak. Campurannya apa? Oke siap. Nah ini dia. Jadi seperti itu teman-teman. Ini mau diapain lah mas? Ini apa nih? Untuk campuran. Oh campuran. Campuran onggok tadi. Ini apa ini? Ini konsentrat. Konsentrat. Oke. Ini konsentrat. Konsentrat pak. Mas konsentrat ini konsentrat apa mas? Ini sebenarnya kita pakai ini konsentrat untuk ternak pak. Untuk kambing, untuk sapi pak. Oh aman artinya mas. Kayak gini jenisnya. Nih. Ini untuk campuran onggok. Kalau cuman onggok saja kasihan pak. Oh gitu. Dia kasihan pak. Dia kalau dikasih ini mas, dia jadi daging, banyak gizinya, juga lebih seneng. Oh gitu ini ya. Ini contohnya nih. Nih sama lihat. Oh dipiur-piurkan. Gini, dipiur-piurkan pak. Ditaburin. Liatin aja nih. Ya. Kalau saya cuma kayak gini pak. Oh iya. Nyampurnya waktu mau dikasih makanin aja. Oh berarti nggak diaduk dari awal ya mas? Enggak pak kalau saya pak. Ya. Kenapa mas harus begitu mas? Gimana? Kenapa begitu? Lebih menghemat tenaga. Gini pak. Nih. Oh gitu. Ya cuma kayak gini. Ngaduknya enak bener. Makanya paluan kita bikin lebar, kita kasih terpal. Gunanya apa ya? Ini juga biar mempermudah kita dalam pengaduan onggok sama konsentrat ini. Gitu mas ya? Iya. Dia lebih ringan mas ya? Lebih ringan pak. Kalau ada yang gampang apa nyarinya susah. Nah itu dia. Itu paling penting itu mas. Ya kayak dulu itu pak kita pakai fermentasi bikinnya bermacam-macam bahan itu pak. Dulu itu terlalu repot. Dulu hampir 5 macam dulu mas ya? Itu dulu pak. Ya udah lain waktu, udah tambah pengalaman pak. Nah gini aja sekarang. Bertambah ya? Udah gini aja enak. Makin seneng pak dia pak. Jadi pertama ditaburkan dulu diberi pakan onggok dulu. Onggok dulu. Setelah selesai baru diaduk. Setelah selesai kita tabur-taburkan ini konsentratnya ini. Aduk di sini aja loh saya pak. Tapi ini kita loh pak ya. Ya. Udah lain peternak, udah lain sendiri, udah lain ilmunya. Ngikutin cara kita ya syukur. Mas berarti ini nggak ada ukuran mas ya? Ya cuman kita kira-kira aja pak. Kira-kira? Kita piur-piurkan. Dipiur-piurkan. Oh dipiur-piurkan aja guys. Jadi kira-kira ini teman-teman. Kira-kira aja pak. Mas sebaiknya campurannya apa aja mas? Yang bagus mas? Campuran apa? Ini pakan onggok ini. Ya kalau saya cuman konsentrat ini pak. Udah bagus ini pak. Ini kan konsentratnya udah terdiri dari pola bermacam-macam jenisnya pak. Iya. Jadi udah ada kandungan protein, mineral, dari semua vitamin-vitaminnya. Dari ini ya, dari konsentratnya. Dari konsentratnya. Kalau onggok kan cuma untuk apa pak ya? Ya pengenyang aja lah. Pengenyang aja, pengganjal aja. Jadi untuk pagi
Pagi hijauan. 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 Kalau siang kayak gini, oh kambing kayak gini banyaknya liatin tuh Pak. Iya, ini lur. Teriak semua kayak mau roboh kandangnya ini. Mau roboh kandang, mau dimakan kandangnya. Lihat nih. Wah, luar biasa lur. Kalau nggak kita siasatin pakai onggo, aduh Pak. Teler. Nggak kuat Pak, satu mobil satu hari Pak hijauannya. Nggak kuat puasa. Udah bisa mokel kita Pak. Ini Tapi aja loh kayak gini. Untuk breeding aman Mas ya? Kalau breeding aman Pak. Ini punya kita juga nih breeding nih. Breeding ini, Nih. ini breeding kita ini. Ini breedingan Mas. Ini beranak 2 ini Pak kemarin ini. Breeding sama Dedi nih. Oh, itu anaknya ya. Itu anaknya. Nah, itu 2 ekor tuh beranak kemarin. Mas Dedi breedingannya kambing mahal. Ah, enggak. Enggak mahal Mas ya? Enggak, cuman kepala-kepala merah aja. Oh gitu. Kalau hitam juga ada. Ada. Komplit Pak. Domba juga ada. Berarti untuk pakan untuk semua jenis Mas ya? Untuk semua jenis. Baik yang Jawa Randu, Yang Jawa Randu, yang pala merah kayak gini. Bur. Yang pala hitam. Oh gitu. Keren lur. Ini yang beranak kemarin. Pakan nih ya onggo lur. Oh, enggak Pak. Tuh. Sampai perutnya Sama habis aja. beranak kayak gitu. Tapi jangan full onggo Pak. Jangan full onggo Mas ya catatannya ya. Jangan full onggo. Siang kalau pagi kita kasih hijauan, siang kita kasih onggo kayak gini sama konsentrat, dia otomatis sore udah enggak gimana Pak ya? Udah enggak terlalu lapar dia. Ya. Dia udah kenyang lah Pak. Jadi untuk makan sore itu enggak terlalu banyak. Ya. Kalau enggak kita kasih onggo kayak gini, waduh sore Pak luar biasa banyak makan. Ada yang beranggapan katanya kalau makannya onggo dagingnya nggak enak Mas. Ya kalau nggak dimasak bumbunya kurang lengkap ya nggak enak. Nah itu satu. Itu setahu saya Pak. Ah kayak gitu gimana Pak ya? Ya tergantung masaknya lah. Kalau masaknya cuman kasih air bening aja. Ya nggak enak. Orang sekarang itu ayam bisa rasa sapi loh Pak. Nah iya. Iya toh? Karena bumbunya bumbu sapi. Bumbu sapi. Ah, ngeri itu ya. Pikirnya aja Pak. Jadi nggak ngaruh Mas ya? Ya nggak ngaruh lah Pak. Ngaruh. Yang penting kambingnya sehat aja, ya enak dagingnya. Terus intinya kambingnya sehat. Mungkin yang nggak enak itu orang yang penyakitan yang makan. Jadi nggak enak, yang darah tinggi itu nggak enak. Nggak enak. Kalau saya mah darahnya darah muda Pak. Enak terus. Nah terus. Iya, darah muda. Wah, mantap. Kayak gini aja loh Pak. Kalau saya loh Pak tak tabur-taburin aja di luar atasnya kayak gini. Oh gitu ya. Cuma di tabur-taburin di atasnya. Kalau untuk ukuran biasanya saya Pak ya. Satu bak ini onggok. Satu bak onggok. Satu bak onggok ini itu satu piring. Satu piring. Satu piring konsentrat. Setengah kilo lah ya. Setengah kilo konsentrat. Kayak gitu. Cuman gitu aja. Yang penting terasa aja. Sebagai apa ya? Perangsang Mas ya. Perangsang. Pelengkap lah. Biar ada gizinya Pak. Mas, nggak pakai baju Indra Palupi Channel Mas. Enggak Pak, udah tak bakar bajunya itu. Udah dibakar. Udah dibakar guys. Biar dikasih baru lagi sama yang punya itu. Biar dikasih baru lagi lur. Tapi kok nggak dikasih-kasih ya Pak ya? Kemana orangnya Pak ya? Belum cetak Mas. Oh belum tidak. Belum cetak. Mas jadi pakai singkat lagi. Singkat lagi Pak. Kembali ke habitatnya. Waduh Pak, sumu eram Pak, panas Pak. Ini Gerah. berarti baju kebesaran. Ya. Ya yang nyaman Pak. Mas, Kayak gini. jadi peternak tuh rasanya piye Mas? Sampai keringetan ngono Mas? Ya enak Pak, kalau dapat duit enak. Tapi kalau tuh setiap hari saya di kandang, ya mungkin orang baru tahu Pak aslinya Baru tahu saya ini. Baru tahu kayak apa kerjaan saya, sampai istri saya ikut campur juga. Sampai ini turun tangan ya? Iya, turun tangan. Kemudian kalau untuk pemberian pakan seperti ini, sampean menghabiskan biaya berapa Mas untuk onggoknya doang Mas? Untuk onggoknya aja. Untuk onggoknya aja kambing kita ini satu kali pakanan itu kurang lebih di 9 sampai 10 sorong, Pak. 10 sorong. Itu onggoknya aja. Artinya itu sekali pakanan, Pak. Hampir 1 kintal, 2 kintal ya? Ya ada lah, Pak. Wah, luar satu biasa. sorong itu berapa satu sorong itu? Kalau untuk silase sendiri, silase atau hijauan? Kalau kita kasih makan silase atau hijauan, itu kan 4 motor terus kita silase jadi satu plastik kayak gini. Yuk. Liatin biar gamblang. Paham penonton. Biar penonton nanti mengikuti jejak jenengan mudah. Ya. Ya kalau diikutin malah syukur alhamdulillah, nggak diikutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nih. Ini aja yang simpel. Ini aja nih, yang enak nih. Kayak ini. Ini per hari? Ini Pak ya. Tempat kandang kita ini. Iya. Ini isinya 4 motor. 4 motor. 4 motor, satu plastik. Kantong.
Tapi kan ini kita injak-injak, Pak. Oh gitu. Ini padat bener ini. Satu kantong ini isinya 4 motor. 4 motor. Ah, Banyak itu. satu motor Pak ya. Satu kalau tempat kita 60.000. 60.000. 6 Ah, kali biar 4. detail aja Pak ya, 60.000. Ini kalau kita kasih makan kambing kita cuman jadi 2 pakan aja kurang. 2 kali Maksudnya pakan. pagi sama siang. Pagi sama siang. Oh, nah, sorenya nggak usah makan. Waduh, Makanya jadi satu plastik ini untuk sehari kandang kita kurang. masuk. Ini. Berarti kebutuhan biaya pakan per hari jenengan menghabiskan berapa ratus, Mas? Total. Dipakai enak total 300 lah Pak. 300 300 saja enak. per harinya ya? Per harinya. Per harinya. Ya ini aja, cuman kalau dikasih makan ini pagi sama sore kan. Nah, siangnya kita kasih onggok 240, onggoknya yang 60.000 sama konsentrat. Ini tadi yang baru bongkar, Mas ya? Baru dibongkar 3 ton. 3 ton ini ya? Oh, kemarin udah 5 ton, tinggal berapa ini Pak? Puasa kemarin ini Pak. Oh, masuk ke Ramadan. Masuk Ramadan kemarin ini 5 ton ini, 5 tinggal ton. 2 plastik ini loh. Plastik. Udah habis 3 ton. Ini. Tadi turun 3 ton. Banyak, Lur. Artinya gini, Mas. Keuntungan yang besar itu pasti membutuhkan modal. Ya jelas Pak, modal yang besar pula. juga. Ya kalau mau untung besar harus modal besar. Itu kunci, Mas ya? Iyalah. Ya gimana? Ya semakin kita mau menggaya untungnya banyak, semakin banyak juga modal kita. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman di luar sana, Mas ya. Iya Pak, tapi kan gini Pak, kita ini kan nama kita juga udah baik Pak ya. Nah, biar belanja kambing itu hampir semua orang percayalah Pak sama kita. Biarpun mungkin kita waktu kehabisan duit juga tahu kan Pak ya, pernah dan duit. Oh gitu. Tuh. Ini dagangan, Mas ya? Ini dagangan Pak. Dagangan. Nah, kalau yang ini ukuran berapa, Mas? Biasanya? Yang ini untuk pesanan area Lampung ini 65. 65. TB 65, 65, 66 ini. Ini ada sekat-sekatan masing-masing, Pak. Beda-beda. Kalau yang ini harganya berapa di sini? Ini harga 13,5 saja, cuplian saja. 13,5 Pak. 13,5. 1.350. Yang sana? Yang ini 67. 67 up loh Pak. Oh, up. Jadi 67 paling rendah 67 ini Pak, kayak gini. 67, 68, 69 gitu. Jadi kalau teman-teman belanja di sini artinya untuk pakan udah nggak khawatir lagi, Mas ya? Ya gini Pak, kalau kambing itu makan onggok seneng, apalagi rumput, itu aja loh. Cocok. Iya. Jangan dilakukan, wah sana pakanannya onggok, nggak dengan rumput, nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang batangnya singkong aja dimakan. Ampasnya. Ini ampasnya aja dimakan, apalagi daunnya. Gitu. Kan gitu. Soalnya kambing kalau udah makan kayak gini Pak ya, ini dimakanan dia ngeragas rakus Pak. Pak nggak ditanya nomor. Apa? Nggak tanya nomor. Males. Aduh, kok males. Ini lho Pak, kuning-kuning apa ini Mana? Pak? Ini kuning-kuning ini. Alah, males aku Lur, takon Lur. Kuning-kuning apa ini? Alah. Kuning-kuning apa itu? Ini nomornya siapa ini? Itu nomor yang punya owner itu Pak. Wah, bukan rondo. Itu orang kondang itu Pak yang punya nomor itu Pak. Wah, artis. Artis YouTube ini. Artis YouTube. Waduh, orang kondang. Berarti itu aktif 24 jam. Insya Allah nomornya aktif itu Pak, yang punya nomor itu. Nomor ini yang punya ini ngelayanin apa aja nih? Itu yang punya nomor itu melayani semua jenis kambing kayaknya Pak. Di antaranya? Ada bahan box, bahan breeding, indukan. Terus untuk akekah, untuk kurban siap semua dia itu Pak. Juga deh. Itu orang terkenal Pak yang punya nomor itu Pak. Artis. Artis itu. Artis YouTube. Nggak main-main yang punya nomor itu Pak. Walah, nggak pernah nggak baju apik. Nggak pernah. Mas Didi, artinya gini Mas Didi, Ya. setiap usaha tuh ya butuh perjuangan. Ya pasti Pak itu Pak, pasti. Prosesnya seperti apa Mas? Prosesnya kalau saya ini ya gimana Pak, kita ini mulai dari nol, dari pahit, dari awal. Jadi juga pernah ngalami namanya bangkrut itu, aduh Pak. Ya kalau mau untung harus berani bangkrut. Iya, betul. Ya iyalah. Jadi bisa belajar dari keterbangkrutannya itu Pak. Nah, itu. jadi tolak ukurnya Mas ya? Iya. Jadi kalau pernah bangkrut, pernah rugi, pernah gagal, pernah jatuh bangun, tahu Mas ya? Tahu Pak. Jadi bisa belajar dari pengalaman itulah Pak. Nggak ditanya. Apa kan itu? ini selama ini kan cuma tahunya mungkin enaknya. Nggak ditanya pahitnya di kandang. Mas, pahitnya di kandang seperti apa Mas? Kalau kita Kematian ditanya. kambing Pak. Kematian kambing? Iya. Ada juga itu Mas? Ya ada toh Pak, orang nyawa loh. Oh alah. Ada. Kirain Ya kalau manis-manis bisa ketolong kita sontek, kalau nggak bisa ketolong ya kita potong. Kita masukin ke daging. Kalau dipotong berarti ruginya 50% Mas? 50% Pak. Aduh, gawat. Kita ambilan taruhlah doro-doro ambilan 1.000, kita potong lakunya kalau nggak 400 500. 500. Itu
kerugian yang tinggi, Mas. Ya, 50% itu. udah resiko, Pak. Udah risiko. Udah resiko dari pekerjaan kita. Itu dari jual belinya atau emang dari breedingan kita, Mas? Ya dari yang jelas dari jual beli, Pak. Soalnya kalau kambing breeding kan tiap hari kita tahu gimana, Pak ya. Tahu keseharian kambing kita lah. Soalnya kita yang pegang. Kalau jual beli kan kadang-kadang kambing baru dari gitu. sononya gimana. Ya. Kadang-kadang kita ketipu kambing sakit kita nggak tahu. Kayaknya sehat, nyatanya kambingnya dalamnya sakit. Untungnya juga semakin banyak, kerugian juga semakin banyak. Tergantung kita menangani gitu aja, Pak. Menangani. Ya insya Allah kalau kita udah punya ilmunya ya bisa dikondisikan lah, Pak. Ya kalau ada kematian mungkin di kandang itu wajar. Cara memberi pakan onggo agar bagus, agar tidak merugikan untuk sang pembreeding. Itu di tangan kita loh, Pak, di kandang kita loh ya. Jangan dibully loh. Kita juga ini soalnya masih pemula, Pak. Gitu ya. Pemula bener kita ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman menggunakan pakan onggo, sebaiknya dicampuri konsentrat, walaupun sedikit, kemudian ditambah dengan silase seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Mas Dedi tadi. Nah, jika kalian ingin tahu nanti Mas Dedi memberikan pakan silase itu, akan saya buatkan konten khusus bagaimana penyajian itu. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.